Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Agifari Al-Awalain, dengan NIM 20.55.1372 dengan dari mahasiswa MTI Amikom Yogyakarta, konsentrasi Informatics Technopreneurship. Kali ini sesuai dengan mata kuliah research methodology, yang dimana outputnya yaitu proposal tesis. Tugasnya yaitu membuat proposal tesis atau draft proposal tesis. Kali ini saya akan mempresentasikan dimana dosen untuk research metodologinya sendiri yaitu Ibu Profesor Dr. Emma Utami, SSI Mkom, dan tutornya yaitu di kelas B yaitu Ibu Rismayani Skom MT. Sedangkan judul yang saya ajukan atau bawakan dalam tugas ini yaitu analisa dan audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5, COSO, dan ITIL 3, di mana itu ada studi kasus pada sebuah rumah sakit umum daerah XYZ. Latar belakang masalah: setiap organisasi atau institusi di zaman sekarang sudah dituntut untuk berkembang bersamaan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam operasionalnya, sehingga TIK menjadi kebutuhan utama dalam tercapainya tujuan bisnis sebuah organisasi. Salah satu organisasi atau institusi yang menggunakan TIK adalah Rumah Sakit Umum Daerah XYZ. Penerapan TIK pada RSUD XYZ ini berawal dari layanan infrastruktur jaringan yang mendukung konektivitas sistem informasi manajemen rumah sakit yang digunakan untuk menunjang operasional setiap hari saat pasien datang, baik rawat jalan dan rawat inap. Tata kelola TI-nya sendiri adalah dengan mengembangkan strategi TI dalam sebuah organisasi atau institusi dengan menggabungkan alat TI dan sumber TI untuk keuntungan yang baik. Ada 3 framework IT audit yang biasa digunakan, yaitu COVID-5 sebagai referensi IT audit atau penelitian tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya COSO sebagai kerangka kerja yang terkait dengan laporan keuangan, dan ITIL sebagai penentuan dan manajemen layanan TI yang efektif. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil terbaik terkait tata kelola teknologi informasi di Rumah Sakit Umum Daerah XYZ, digunakanlah framework COVID-5, COSO, dan ITIL 3 sebagai analisa dan audit dalam penentuan keputusan tersebut. Selanjutnya, pada rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tadi, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana analisa dan audit terhadap tata kelola teknologi informasi di Rumah Sakit XYZ. Batasan masalah yang pada penelitian ini yaitu penelitian fokus pada tata kelola teknologi informasi yang dimiliki Rumah Sakit XYZ, dan penelitian fokus pada analisa dan audit yang menggunakan metode framework COVID-5, COSO, dan ITIL 3. Tujuan penelitian yaitu mendapatkan tata kelola teknologi informasi yang terbaik untuk digunakan oleh Rumah Sakit XYZ. Manfaat penelitian sendiri adalah mengetahui pengelolaan teknologi informasi yang ada dan akan datang di instansi Rumah Sakit XYZ. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini diambil dari 6 jurnal yang dijadikan pedoman atau panduan dalam penelitian ini. Satu jurnal dengan judul Audit Teknologi Informasi menggunakan framework COVID-5 pada domain DSS dalam kurung Deliver Service and Support. Studi kasus pada konsultan manajemen pusat memiliki tujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas dari sistem informasi manajemen kotaku di konsultan manajemen pusat. Jurnal kedua yaitu evaluasi infrastruktur teknologi informasi dengan COVID-5 dan ITIL V3 atau versi 3. Dengan tujuan penelitian ini yaitu melakukan evaluasi tata kelola TI pada sistem informasi di IPB, Institut Peradilan Bogor, dengan mengukur tingkat kematangan tata kelola TI. Framework COVID-5 digunakan untuk tingkat kepuasan penggunaan layanan dan menggunakan server mudah. Tingkat kematangan TI menggunakan 13 proses pada COVID-5.
Selanjutnya, tingkat kepuasan pengguna dilihat dari 4 dimensi, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, dan assurance. Responden yang ada pada pengukuran kepuasan layanan TI adalah mahasiswa dan dosen sebanyak 100 responden. Yang ketiga, jurnal, yaitu judul pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola infrastruktur teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COVID-5 dan ITIL V3. Studi kasus pada MBS Yogyakarta. Di sini tujuannya itu pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola infrastruktur teknologi informasi, bertujuan untuk mengetahui tata kelola infrastruktur teknologi informasi di MBS Yogyakarta. Pengukuran tingkat kapabilitas dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja COVID-5. Pengukuran tingkat kapabilitas ini dilakukan dalam menilai kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang atau harapan yang akan datang. Analisis gap antara kondisi harapan dan kondisi saat ini digunakan untuk menentukan saran perbaikan dan pengembangan. Selanjutnya, jurnal dengan judul Integrasi Framework COVID-5 dan ITIL V3 untuk membangun model tata kelola infrastruktur teknologi informasi untuk tata kelola TI. Di sini ada upaya menjamin pengelolaan TI agar selaras dengan strategi bisnis pada suatu organisasi dengan menggunakan COVID, menjelaskan apa yang harus dilakukan, dan dengan menggunakan ITIL menjelaskan secara rinci bagaimana melakukannya serta menyediakan panduan terhadap kegiatan yang harus dilakukan. Adanya COVID dan ITIL yang digabung dapat memperkuat tata kelola TI tersebut. Pemetaan infrastruktur teknologi informasi pada COVID-5 dihasilkan domain yang bisa diintegrasikan dengan ITIL versi 3. Selanjutnya yaitu jurnal dengan judul Analisa Kematangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado menggunakan framework COVID-5 dengan domain Monitor, Evaluate, and Assess. Bertujuan di mana Diskominfo atau Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut adalah salah satu dinas teknis SKPD di lingkungan pemerintah Kota Manado yang memiliki kewenangan untuk urusan pemerintahan di bidang teknologi informatika. Untuk menilai tingkat kematangan teknologi informasi pada instansi, penulis menggunakan framework COVID-5 pada domain MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess dengan metode pengumpulan data berupa kuesioner. Selanjutnya, jurnal dengan judul Implementation of COSO IRM as Security Control Framework in a Cloud Service Provider bertujuan melakukan identifikasi risiko dan strategi mitigasi dalam teknologi cloud computing yang ada di pada PT MAB. Landasan teori, pengertian IT audit sendiri adalah audit IT audit atau audit teknologi informasi, yaitu cara mengawasi dan mengendalikan infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. IT audit itu bisa dikerjakan bersama-sama dengan audit lainnya seperti audit pada bisnis, finansial, operasional, dan internal. Pekerjaan audit bagi IT ini menentukan segala hal tentang proses IT di sebuah organisasi mulai dari infrastruktur hingga sistem operasi. Bukti pengumpulan data yang dilakukan adalah survei, wawancara, observasi, dan penelusuran dokumentasi. Data elektronik pun menjadi bukti yang sangat biasa dikumpulkan oleh tim auditor. Selanjutnya, tata kelola teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan istilah IT governance merupakan salah satu tata kelola dalam sebuah perusahaan atau instansi atau organisasi yang berpusat pada bidang IT. Fokusnya terhadap sistem teknologi informasi diliputi manajemen dan risiko yang diembannya. Selanjutnya, framework COVID. Framework COVID atau disingkat Control Objective yang merupakan kepanjangannya adalah Control Objective for Information and Related Technology, adalah framework domain dan proses yang bertujuan untuk mengatur aktivitas dan struktur logis. Kerangka kerja ini berguna untuk teknologi informasi berperan besar dalam kebutuhan bisnis sebuah organisasi. Dari situ didapatkan proses model dan identifikasi sumber daya IT untuk kontrol manajemen. Framework COSO. COSO sendiri adalah kepanjangan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Kerangka kerja dalam IT audit yang mengontrol pelaksanaan TI atau teknologi informasi yang baik sehingga perusahaan dapat mewujudkan tujuan bisnis mereka dengan mengurangi adanya risiko kegagalan yang mungkin terjadi. COSO sendiri mempunyai pembagian kategori level identitas, yaitu operasi, finansial, pelaporan, dan kepatuhan. COSO juga yang memberikan nilai dan mempertahankan tingkat minimum kompetensi. COSO memiliki 20 prinsip level dasar yang berguna untuk menggantikan konsep awal yang berhubungan dengan elemen pengendalian lingkungan, penilaian risiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi, serta proses pemantauan.
Selanjutnya itu pengertian framework ITIL. Metode Information Technology Infrastructure Library atau ITIL adalah metode yang digunakan untuk mengelola layanan teknologi informasi di sebuah institusi atau organisasi perusahaan yang memiliki fokus pada proses kegiatan menyelaraskan layanan TI dengan menjadi kebutuhan bisnis perusahaan. Metode ini memberikan gambaran bagaimana suatu urutan prosedur, penugasan, dan daftar pemeriksaan yang dapat diimplementasikan oleh sebuah organisasi perusahaan tertentu untuk membangun hubungan tujuan bisnis perusahaan dengan strategi bisnisnya. Keaslian penelitian, di sini 6 jurnal tadi yang ada di tinjauan pustaka dibedah mulai dari judulnya, peneliti dan media publikasi serta tahun penerbitannya. Selanjutnya tujuan penelitian kurang lebih sudah dijelaskan sebelumnya di tinjauan pustaka, kesimpulan, lalu saran atau kelemahan, dan selanjutnya itu perbandingan. Jadi rata-rata di sini saran saya yaitu penelitian ini menjadi patokan atau dalam objek yang sama atau bisa dikembangkan. Rata-rata yang penelitian yang diambil itu jurnalnya itu semuanya itu mengambil metode framework COVID-5 sama ITIL versi 3. Maka dari itu perbandingannya kedepannya pada penelitian ini yang akan datang dengan yang saya lakukan, yaitu dengan membawa 3 metode IT audit, yaitu COVID-5, COSO, dan ITIL versi 3. Metode penelitian, jenis, sifat, dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian terapan dengan tujuan fokus pada hasil yang diimplementasikan pada kondisi sekarang atau di masa depan. Sifat penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan situasi, kondisi, atau fenomena yang terjadi. Dari penelitian inilah diberikan informasi secara umum terhadap pokok permasalahan yang dikaji. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah kuantitatif untuk memverifikasi hipotesis mana yang benar dengan menggunakan model, teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner atau survei, dan wawancara pada elemen atau di institusi rumah sakit umum daerah XYZ tersebut. Metode analisis datanya atau analisa data yaitu data dari yang kita lakukan pada sebelumnya itu dikumpulkan, diolah dengan menggunakan metode COVID-5, COSO, dan ITIL 3. Alur penelitian sendiri dimulai dari tinjauan pustaka, di mana kita membaca studi literatur dulu, dan terus dokumen-dokumen terkait dari rumah sakit umum daerah tersebut. Next, kita melanjutkan pengumpulan data. Pengumpulan data tadi kita didukung dengan 3 cara tadi, 3 tahap, yaitu observasi, kuesioner atau survei, dan wawancara. Terakhir yaitu pengolahan dan analisis data menggunakan COVID-5, COSO, dan ITIL versi 3. Sedangkan rencana jadwal penelitian ada 15 pekan. Identifikasi masalah selama 3 pekan, tinjauan pustaka 3 pekan, pengumpulan data 3 pekan. Selanjutnya analisis data ada 8 pekan. Pelaporan selama dalam setiap pekannya akan selalu diupdate. Evaluasi dan revisi dimulai di 6 pekan terakhir. Terima kasih dari saya, Muhammad Iqbal Al-Ghifari Al-Awalain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.